Bab 281. Sampai malam, rumah itu masih riuh dengan orang-orang yang mendoakan almarhumah Nuri. Ayat-ayat suci Al-Quran terus menggema membuat suasana rumah terasa hangat. Namun semakin malam, di saat orang-orang mulai pulang, barulah rumah terasa mulai sepi. Hanya ada pada penghuni sebelumnya ditambah Bu Ratih yang menginap karena khawatir dengan kondisi Riri. Ibu tidur bareng Riri saja, kata Riri pada Bu Ratih. Ia mengajak ibunya itu untuk masuk ke dalam kamarnya. Loh, memangnya kamu gak tidur sama suami kamu? Tanya Bu Ratih keheranan. Mas Riki lagi berduka, Bu. Dia pasti ingin tidur di kamarnya dengan Mbak Nuri, maksudnya dengan kenangannya, jawab Riri berbohong. Padahal, dia memang tidur terpisah dengan suaminya itu. Lalu bayi ini. Di sini juga. Bu Ratih menunjuk box bayi di mana bayi merah itu sedang tidur dengan lelap. Iya, Bu. Gak mungkin kan bareng Mas Riki. Dia aja belum tentu bisa ganti popok. Belum lagi ingin nyusu waktu menalam, jawab Riri. Haduh, gimana sih? Kok malah kamu yang repot? Kamu juga kan harus ngurusin Siva. Harusnya suamimu cari orang buat ngurusin bayinya, timpal Bu Ratih. Wanita parubaya itu tentu cemas dengan kondisi Riri yang justru lebih repot setelah menikah lagi. Gak apa-apa, Bu. Lagian Siva kan sudah makin besar. Bangunnya juga paling sekali doang kalau malam, timpal Riri. Ibu tenang saja, ini cuma sementara. Mas Rikinya masih berkabung. Belum fokus ngurusin ini itu, lanjut Riri menenangkan sang ibu. Sudah, ya. Lebih baik ibu tidur saja, ini sudah malam. Balas Riri seraya merapikan bantal untuk dirinya dan Bu Ratih. Bu Ratih mendengus pelan lalu menaiki tempat tidur. Dia tidur menyamping, menatap Siva yang sudah tidur dengan nyenyak. Ada kekhawatiran yang muncul di hatinya tentang masa depan sang cucu. Riri pun ikut naik ke tempat tidur setelah memastikan kalau bayinya masih tertidur. Dia memasang alarm dalam waktu 2 jam ke depan untuk kembali memberi ASI pada sang bayi sesuai arahan dokter. Tolong diperhatikan asupan bayinya. Setiap 2 jam sekali, pastikan diberi ASI. Kalaupun sedang tidur, bangunkan saja. Jangan dibiarkan. Kata dokter mengingatkan. Dan kini, Riri merasa bertanggung jawab untuk itu. Tak mungkin ia mengandalkan Riki yang bahkan seharian ini belum melihat bayi itu sama sekali, karena masih larut dalam kesedihannya. Belum lama Riri memejamkan mata, suara alarm dari ponselnya keburu berdering. Lekas ia bangun lalu buru-buru mematikan alarm agar tak mengganggu tidur Bu Ratih dan Siva. Lekas ia mengambil kantong berisi ASI perah kemudian menuangnya ke dalam botol dot. Tak lupa dihangatkan dulu di alat khusus. Setelah itu, barulah diberikan pada bayi sambil digendong. Bayi berusia hampir 1 bulan itu menafsu dengan lahap hingga ASI dalam botol habis tak bersisa. Setelah 62 itu, Riri meletakkan bayi tersebut di dadanya sambil menepuk-nepuk punggung sang bayi pelan agar sendawa. Jika tidak, khawatirnya ASI yang baru saja diminumnya akan dimuntahkan. Beruntung, Siva tak ikut terbangun. Kalau tidak, tak terbayang akan bagaimana repot dirinya. Setelah meletakkan kembali bayi itu, Riri keluar kamar. Ingin mengaliri tenggorokan yang terasa haus. Namun, langkahnya terhenti saat melihat pintu kamar Riki yang terbuka. Mas, seru Riri pelan sambil melangkah masuk.
Riri mengedarkan tatapannya ke seluruh penjuru kamar. Nyatanya, Ricky tak ada di sana. Kemana Mas Ricky? Tanya Riri bergumam. Saat keluar kembali dari kamar itu, ia melihat pintu kamar depan yang sedikit terbuka. Riri pun melangkah ke arah sana. Melongokkan kepalanya sedikit ke dalam kamar. Benar saja, Ricky sedang berada di kamar itu. Terduduk sendirian di kursi sembari menatap foto Nuri. Mas. Riri melangkah masuk mendekati Ricky. Tidurlah, ini sudah larut malam. Istirahat dulu, lanjutnya karena merasa khawatir dengan kesehatan sang suami. Siapa yang menyuruhmu masuk ke kamar istriku? Tanya Ricky datar. Gak perlu pikirin aku. Jangan berlagak kalau kita suami istri seperti pada umumnya. Ingat, ya, kita menikah cuma. Aku tahu. Aku ngerti. Kita menikah hanya karena permintaan Mbak Nuri, bukan kemauan Mas. Gak perlu sering-sering ingatkan aku. Bahkan sekarang Mbak Nurinya sudah gak ada. Kalau Mas memang keberatan dan tidak menginginkan keberadaanku di sini, rasanya tidak masalah kalau kita berpisah, potong Riri dengan hati tersayat. Lah sungguh terluka dengan perlakuan Ricky. Padahal Riri hanya ingin menunjukkan perhatian dan kepeduliannya sebagai seorang istri. 63. Di kursi dapur, Riri terduduk sendirian. Air putih yang baru saja diminum, terasa bagaikan kerikil kecil yang begitu susah untuk ditelan. Tersendat di tenggorokannya yang tercekat dengan dada sangat sesak. Astagfirullah. Riri menekan dadanya kuat-kuat dengan air mata yang mulai turun. Hatinya masih terluka atas perkataan Ricky yang begitu tajam di telinganya. Ternyata pernikahan kedua pun sama saja. Tak adakah jatah kebahagiaan untukku ya Allah? Gumam Riri sambil menutup wajahnya dengan tangan. Menahan agar suara tangisnya tak sampai membangunkan orang-orang rumah. Di saat bersamaan, Bu Rati muncul dengan kening berlipat-lipat. Tangannya menggendong Siva yang terbangun dan mulai merengek. Sedang apa kamu di sini, Ri? Ibu cari-cari. Ini Siva kebangun. Tanya Bu Rati. Riri langsung terperanjat. Ia juga tak enak karena ketahuan sedang menangis. Buru-buru ia mengusap kedua matanya lalu pura-pura tersenyum kecil. Maaf, Bu, Riri habis minum, haus. Timpal Riri sembari memegang gelas kosong di hadapannya. Kamu nangis. Kenapa? Tanya Bu Rati. Enggak kok, Bu. Cuma sedih aja keinget Mbak Nuri. Gak ngangka pergi secepat itu, elak Riri dengan seulas senyum yang dipaksakan. Ya sudah, sini Sivanya, biar Riri sefsui dulu sambil tidur lagi. Satu lanjut Riri mengambil alih Siva dari pangkuan Bu Rati. Ibu juga tidur lagi. Maaf keganggu. Kata Riri lagi begitu keduanya memasuki kamar. Gak apa-apa. Kalau kamu repot dan butuh bantuan, ibu bisa kok nginap di sini lebih lama. Sambil nungguin suamimu itu dapat babysitter untuk anaknya, timpal Bu Rati. Jangan, Bu. Gak usah. Kasihan bapak juga kan harus diurusin, cegah Riri buru-buru. Tentu ia tak ingin Bu Rati berlama-lama di rumah itu. Khawatir akan melihat drama yang terjadi dalam pernikahannya. Tapi kamu kan kerepotan, balas Bu Rati. Enggak kok, Bu. Kan ada Bidarmi. Ibu tenang saja. Jangan pikirkan Riri, kukuh Riri. Baiklah kalau gitu.
balas Bu Rati akhirnya. Wanita parubaya itu pun kembali melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Riri sendiri pun langsung menaksui Siva sembari tidur menyamping. Berharap kantuk akan kembali menghampiri setelah hatinya tersakiti. Nyatanya, matanya tak kunjung mau terpejam. Apa yang tadi didengarnya, terlalu menyakitkan untuk dilupakan begitu saja. Riri pun memilih untuk tetap terjaga. Apalagi hanya dalam waktu 1 jam lagi, ia harus kembali memberi ASI untuk bayinya. Saat dini hari, ia baru bisa tertidur lagi meski tak lebih dari 2 jam lamanya karena azan subuh keburu berkumandang. 64. Riri lekas mendidik salat subuh. Kemudian berdoa sejenak meminta kekuatan. Ia juga memohon ampun atas semua dosa yang pernah dilakukannya. Lah tiba-tiba teringat salah satu petua seorang ustadz yang mengatakan bahwa semua rasa sakit kepala kita terima, akan jadi penggugur dosa-dosa yang pernah diperbuat. Ya Allah, jika dengan ini dosa-dosaku bisa berguguran, aku ikhlas ya Allah. Tapi tolong kuatkan aku. Beri aku kesabaran yang lebih, lirih Riri dalam doanya. Lekas ia melepas mukena lalu melipatnya. Ia pun membangunkan Bu Rati yang masih terbungkus selimut tebal karena cuaca memang dingin akhir-akhir ini. Salat dulu, Bu, kata Riri pelan. Aku mau kasih susu dulu buat bayi, lanjutnya. Untuk kesekian kalinya, ia melakukan hal yang sama. Menuang ASI perah ke dalam botol lalu menghangatkannya. Kemudian memberikan susu tersebut pada sang bayi. Kenapa gak disusui langsung sih, Ri? Biar gak ribet. Tanya Bu Rati setelah selesai salat. Bayinya masih terlalu kecil, Bu. Takutnya belum pandai menyedot. Mungkin nanti Riri ajarin perlahan-lahan, timpal Riri. Sebagai seorang ibu, ia tentu mulai paham mengurus seorang bayi. Karena di awal-awal melahirkan Siva pun, ia dengan telaten mengajari putrinya itu menafsu langsung. Apalagi sebelumnya pernah mengenal Dot dahulu hingga menyebabkan bingung Put. Beruntung lama-kelamaan Siva mau menafsu langsung pada dirinya. Apalagi saat ia pindah ke rumah orang tuanya dan digencarkan dengan booster ASI alami. Riri berharap bayi Ricky pun demikian. Akan bersedia menafsu langsung meski Riri sendiri tak yakin, keberadaannya di rumah itu akan berlangsung lama. Apalagi melihat sikap Ricky padanya yang cenderung dingin dan datar. Selesai memberi susu pada bayi, Riri bergegas keluar kamar. Ia berniat membangunkan Naufal tapi ternyata anak itu sudah dibangunkan oleh Bidarmi. Riri pun berniat untuk langsung menyiapkan sarapan. Apalagi seharian kemarin, anggota keluarga itu tak ada yang makan dengan benar. Semua larut dalam kesedihan. Bi, Mas Riki sudah bangun belum ya? Tanya Riri pada Bidarmi. Setelah apa yang dikatakan Ricky semalam, tetap saja Riri merasa khawatir pada suaminya itu. Belum lihat, Mbak. Sepertinya belum, jawab Bidarmi. Bisa tolong bangunkan. Semalam aku lihat dia ada di kamar depan, pinta Riri. Lah tak berani mengganggu Ricky karena masih trauma dengan sikap suaminya semalam. Di kamar depan. Ulang Bidarmi. Aduh. Kalau di sana, Bibi gak berani. Bidarmi garuk-garuk tengkuk kikuk. Memangnya kenapa, Bi? Tanya Riri penasaran. Soalnya Tuan Ricky melarang saya untuk masuk ke sana. Bahkan selama kerja di sini, saya belum pernah masuk ke kamar itu, jawab Bidarmi. 65. Oh, gitu. Tapi kenapa ya?
Memangnya ada apa di kamar itu? Perasaan waktu aku masuk ke sana semalam, gak ada apa-apa. Kamarnya normal-normal aja. Cuma ada beberapa foto pernikahan Mbak Nuri dan Mas Riki yang tergantung di dinding. Timpal Riri keheranan. Kalau soal itu Bibi kurang tahu. Cuma Naufal bilang kalau itu kamar ibunya. Tapi kok aneh ya, masa Tuan Riki dan Nyonya Nuri punya kamar masing-masing? Mereka kan suami istri. Kenapa gak kamar bareng-bareng? Balas Bidarmi. Riri sempat terdiam. Ia membenarkan apa yang dikatakan Bidarmi. Ia bahkan baru sadar sekarang padahal Riki sudah memberitahu kamar di rumah itu satu persatu milik siapa. Dan kamar Riki juga Nuri memang terpisah. Apa memang benar kalau kamar Mas Riki dan Mbak Nuri terpisah? Tapi kenapa? Pikir Riri. Ia lekas menggeleng. Tak ingin terlalu larut memikirkan hal yang bukan ranahnya. Aku lihat Mas Riki dulu sebentar ya, Bi. Kata Riri. Ia lekas berjalan menuju depan dan mendapati pintu kamar itu sedikit terbuka. Riri kembali melongokkan kepalanya. Terlihat kepala Riki sedang telungkup di atas meja. Sepertinya ketiduran. Riri pun diambang kebingungan. Antara membangunkan Riki atau membiarkannya. Bangunin gak ya? Takutnya belum salat, gumam Riri. Apalagi hari mulai sedikit terang dan jam sudah menunjuk ke angka mendekati 6. Riri menarik napas dalam-dalam lalu memberanikan diri mengetuk pintu kamar tersebut. Tak berani melangkah masuk. Mas. Serunya diikuti ketukan untuk kedua kalinya. Ketukan yang lebih kencang dari sebelumnya karena tak kunjung bangun. Kali ini Riki mulai bergerak. Ia menegakkan kepalanya lalu menoleh pada Riri. Maaf, Mas. Ini sudah siang. Takutnya Mas belum salat, kata Riri takut-takut. Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi dari sana. Takut mendengar perkataan yang menyakitkan lagi. Riri kembali ke dapur untuk membuat sarapan. Ia juga membuatkan kopi hitam untuk sang suami. Dengan langkah ragu, Riri berjalan menuju kamar Riki. Terlihat lelaki itu sedang melipat sajadah setelah mendirikan salat subuh yang terlambat. Mas. Riri kembali mengetuk pintu kamar Riki. Kopinya mau ditaruh di mana? Lanjutnya. Bawa masuk saja. Titah Riki. Riri mengangguk lalu melangkah memasuki kamar Riki. Meletakkan kopi hitam tersebut di atas meja. Saat mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar, ia baru sadar jika di kamar itu, tak ada barang apapun milik Nuri. Alat make up misalnya. Hanya ada beberapa barang milik Riki seperti minyak wangi, deodoran, juga minyak rambut. Apa ada yang Mas butuhkan lagi? Tanya Riri. Gak ada. Riki menyahut pendek. 66. Baik. Riri menimpali tak kalah singkat. Tak ingin berlama-lama di sana dalam suasana canggung, Riri gegas berbalik dan berjalan hendak meninggalkan kamar. Mbak Riri. Riri yang sudah sampai ambang pintu, berhenti mendengar seruan Riki. Riri pun menoleh. Maaf untuk semalam. Pikiranku benar-benar kacau. Sampai-sampai aku tidak sadar sudah menyakitimu, tutur Riki dengan wajah penuh penyesalan. Gak apa. Gak perlu dipikirkan. Lagi pula, apa yang Mas katakan benar kok. Pernikahan kita hanya sekadar pernikahan wasiat dan bukan atas dasar cinta, timpal Riri.
Tapi tidak seharusnya aku bicara dengan kasar. Maaf. Balas Ricky. Gak apa-apa. Aku ke dapur dulu. Mau lanjut buat sarapan. Riri bergegas melanjutkan langkah dengan senyum merekah. Permintaan maaf dari Ricky, sudah cukup membuat hatinya yang semula sedang muram, kini berseri kembali. Bahkan kata-kata menyakitkan semalam, tak lagi dipikirkannya. Ya Allah, sebesar inikah cintaku pada suamiku. Suami yang masih mencintai wanita lain, gumam Riri. Lapun melanjutkan membuat sarapan juga membuat empasi untuk Siva. Sedikit leluasa karena Siva dan bayinya ditunggu Bu Ratih. Bi, Naufal belum keluar kamar ya? Tanya Riri saat tak kunjung melihat anak sambungnya itu. Sepertinya belum, jawab Bi Darmi. Wanita parubaya itu sedang menata piring di atas meja makan. Aku lihat dulu, kata Riri sambil melepaskan celemek. Ia lekas berjalan menuju kamar Naufal. Begitu membuka pintu, terlihat anak itu sedang termenung sendirian di atas tempat tidur. Wajahnya sendu dengan bibir melengkung hampir menangis. Naufal, kelapa, nak. Bangun, yuk. Bentar lagi kita sarapan, kata Riri sambil duduk di samping Naufal. Naufal kangen, ibu. Naufal ingin ketemu ibu, timpal Naufal dengan air mata mulai meleleh di kedua pipinya. Riri menghela napas pelan. Ia bisa merasakan sesedih apa anak itu sekarang. Kehilangan seorang ibu di usia yang teramat kecil, pasti tidaklah mudah. Sini, peluk tante. Riri merengkuh gelar mungil Naufal dan memeluknya erat. Naufal yang sabar, ya. Ibu sudah bahagia di surganya Allah. Naufal harus sering-sering doain ibu. Naufal juga harus jadi anak yang saleh biar nanti bisa ketemu ibu lagi di surga, tutur Riri lembut. Tapi kapan? Naufal pengen ketemunya sekarang. Balas Naufal dengan bibir kian melengkung. Nanti kalau Naufal sudah sarapan, sudah mandi, tante antar Naufal ke makam ibu, ya. Sambil doain, tawar Riri. Naufal mengangguk lemah. Sisa air mata masih menggenang di kedua kelopak anak itu. 67. Hari ini Naufal gak usah sekolah dulu, ya. Di rumah saja sama tante. Temenin Siva dan adik bayi main, kata Riri lembut. Iya, tante, sahut Naufal. Ada sedikit senyum yang tersungging di bibirnya mendengar adik bayi yang kini akan menjadi teman sepinya. Sekarang Naufal mandi dulu, ya. Tante siapkan bajunya. Titah Riri. Ia sempat mengecup pucuk kepala anak. Itu. Naufal mengangguk dan turun dari tempat tidur kemudian berjalan menuju kamar mandi. Tanpa Riri sadari, dari tadi ada seseorang yang memperhatikan dirinya di ambang pintu kamar. Ricky. Dia berdiri sambil bersandar di kusen pintu. Ricky mengambil napas dalam melihat kedekatan Riri dan Naufal. Tak perlu waktu lama, Riri bisa mengakrabkan diri dengan anak sambungnya itu. Sedikit banyaknya, Ricky mulai menyadari jika kehadiran di hidupnya, membuat hidupnya menjadi lebih mudah dalam mengurus anak-anak yang lainnya. Mas. Riri tersenyum kecil begitu menyadari Ricky ada di sana. Ia baru saja menyimpan baju setelan pendek untuk Naufal di atas tempat tidur. Aku mau bangunin Naufal tadinya. Sudah bangun ternyata, kata Ricky. Sudah bangun dari tadi sebenarnya. Cuma belum keluar kamar, jawab Riri.
Bagaimana bayinya semalam? Anteng? Atau rewel? Maaf aku gak bantuin. Padahal Mbak Riri pasti repot sekali, timpal Riki tak enak. Anteng kok, Mas. Nangis bentar doang, jawab Riri. Lagi pula, kan ada ibu yang bantuin. Jadi gak terlalu repot. Syukurlah, balas Riki singkat. Aku ke dapur lagi. Mas tolong ajak Naufal untuk sarapan. Pinta Riri. Iya. Riki menyahut singkat. Ia menunggui Naufal keluar dari kamar mandi. Sementara Riri menemanggil Bu Ratih sarapan. Gimana mau sarapan? Ini loh, bayinya nangis. Timpal Bu Ratih yang sedang menggendong bayi Riki. Sini, biar Riri yang gendong. Riri mengambil alih bayi tersebut. Namun, di saat bersamaan, Siva yang awalnya masih tidur pun ikut menangis. Nah, kan, nangis dua-duanya. Gimana gak repot coba? Tutur Bu Ratih dengan bibir mencebik. Sudah, Bu. Jangan kencang-kencang. Gak enak kedengaran Mas Riki. Ibu tolong gendong Siva aja, pinta Riri. Bu Ratih pun bergegas memangku Siva dan menggendongnya. Menimang-nimang cucunya tersebut agar diam dari tangisnya. Kalau udah gak ada ibu, kamu mau gimana? Kerepotan gini sendirian. Sanggup? Tanya Bu Ratih cemas. 68. Insya Allah, Bu. Ibu gak usah pikirin. Biar Riri sama Mas Riki aja yang cari solusinya, timpal Riri. Setelah tangis Siva mereda, Riri yang masih menggendong bayi dengan gaya kanguru itu keluar kamar. Juga dengan Bu Ratih yang ikut keluar. Siva biar Bibi ajak jalan-jalan keluar. Ibu sarapan saja dulu, kata Bidarmi. Bu Ratih pun menyerahkan Siva pada Bidarmi. Lalu ia bersiap sarapan karena akan segera pulang. Tak bisa berlama-lama di sana karena kondisi Pak Lukman pun sedang sedikit drop. Bu. Riki yang baru datang ke ruang makan bersama Naufal tersenyum ramah pada Bu Ratih. Sarapan dulu, Nak Riki, biar buru-buru bantuin Riri ngurusin bayimu. Riri juga kan harus buru-buru sarapan. Kasian dia. Nanti asinya gak keluar. Mana kurang tidur semalam. Tutur Bu Ratih sengaja bicara seperti itu agar Riki sadar. Iya, Bu. Riki menyahut pendek. Sejujurnya, ia masih belum selera untuk makan. Hanya saja menghargai ibu mertuanya yang ada di sana. Ibu hari ini mau pulang. Maaf gak bisa lama-lama di sini. Karena bapaknya Ayu juga kondisinya lagi gak baik-baik saja. Setelah kecelakaan waktu itu, ada saja yang dirasa, tutur Bu Ratih. Ibu titip Riri di sini sama Siva. Jaga mereka baik-baik. Ibu menyetujui Riri menikah dengan Nak Riri untuk dibahagiakan. Tapi kalau suatu saat nanti ibu tahu Riri tidak bahagia, ibu gak akan segan-segan untuk membawa Riri dan Siva pulang lagi ke rumah ibu, lanjut Bu Ratih penuh penekanan. Riki menelan ludah dengan susah payah mendengar penuturan Bu Ratih. Wanita parubaya yang gaya bicaranya masih menyisakan gaya barbar seperti dulu itu terlihat serius dengan ucapannya. 69. Seharusnya, Riki tak perlu menunggu waktu lama agar bisa mencerna perkataan Bu Ratih. Dengan melihat sekilas saja,
Orang-orang sudah bisa melihat sedingin apa sikapnya pada Riri yang sudah berstatus istrinya sekarang. Apalagi Bu Rati yang sejak kemarin selalu membersamai Riri. Pasti bisa melihat dengan jelas. Melihat keberadaan Naufal dan bayi kecil yang tentunya membutuhkan perawatan ekstra, membuat Ricky berpikir ulang tentang ancaman tegas Bu Rati. Ia merasa khawatir jika Riri benar-benar pergi meninggalkan rumah. Entah akan seperti apa nasib anak-anak sambungnya itu. Insya Allah, saya akan berusaha untuk membahagiakan Riri dan Siva, Bu, jawab Ricky akhirnya. Harus itu. Riri kan istrimu sekarang. Otomatis Siva juga anakmu. Kamu harus bisa bersikap adil pada semua anak-anakmu. Jangan berat sebelah. Timpal Bu Rati kembali mengingatkan.